Hai Kesia Squad, jumpa lagi dengan saya Hilda Jaya Sasmita dalam podcast Perdas, Perbincangan Cerdas. Nah, di studio Kesia hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, wanita yang cantik, super cerdas, sangat menginspirasi dan juga selalu memberikan motivasi kepada masyarakat Indonesia, terutama perempuan-perempuan Indonesia. Dan dia ini terkenal sering sekali membantu, ringan tangan, memberikan bantuannya baik dalam kegiatan sosial, juga memberikan motivasi-motivasi, semangat dan support kepada masyarakat Indonesia. Pastinya kalian penasaran kan, siapa sih wanita dengan multi talenta ini? Langsung aja yuk kita sapa. Halo Cirita, apa kabar? Sehat, amin. Thank you sis. Saya juga thank you di tengah kesibukan Sis Rita mau datang, mau hadir di podcast Pedas bersama Kesia Squad. Nah, ngomong-ngomong nih kesehatan, tadi Cirita bilang saya sehat. Nah, itulah semua harapan dari kita. Kita ini berdoa kepada Tuhan, mengharapkan perlindungan dan pastinya kesehatan. Karena yang kita minta dari Tuhan itu enggak materi, bukan harta, tapi kesehatan. Nah, kesehatan ini baik jasmani dan rohani menjadi modal utama buat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Betul ya, Cia? Benar sekali. Betul. Thank you banget. Saya mau nyapa dulu buat teman-teman Kesia Squad ya. Salam kenal buat semuanya. Thank you sudah diundang saya untuk podcast bersama Silda. Ini luar biasa sekali. Semoga ini boleh memberi inspirasi buat teman-teman semua. Thank you. Dan kiranya ini boleh bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan salam sehat selalu. Ya, selalu memberikan inspirasi, dan Sis Rita ini memberikan positive vibes. Dan aku juga merasa seneng banget bahwa kita sesama perempuan ini woman support woman ya, Ci ya. Nah, kita langsung lanjut yuk. Mau ke perbincangan pedas ya. Perbincangan cerdas, bukannya pedasnya dalam artian nyinyir ya, Ci ya. Kita ini saling memberikan motivasi, semangat biar Kesia Squad ini bisa terinspirasi. Apa sih yang bisa diambil dari perbincangan pedas kali ini ya, Ci ya. Okay. Nah, boleh gak Ci Cirita sedikit menceritakan nih buat yang baru kenal kegiatan Cirita sehari-hari seperti apa? Ya, saya itu sebagai ibu rumah tangga tentunya. Tapi sebagai selain ibu rumah tangga itu juga bantu suami untuk kegiatan bisnis. Kebetulan usaha bisnis saya kan di mall. Jadi bantulah bagian adminnya, bagian untuk melayani customer kadang-kadang. Di Puri Indah Mall, sis. Puri Indah Mall. Iya. Kalau boleh tahu apa bisnisnya, Ci? Handphone dan aksesoris. Handphone dan aksesoris. Ya, jadi welcome ya teman-teman, kalau bermain di Puri Indah Mall, welcome banget, mampir-mampir. Namanya apa? VPS Victorindo. VPS Victorindo ya. Ya. Oke, nah mampir ya buat ini di Jakarta Barat berarti ya. Mampir semuanya boleh di Jakarta manapun, kalau mau cari handphone bisa ke Sis Rita. Yes, thank you. Jadi selain ibu rumah tangga, seorang pengusaha, kegiatan-kegiatan apa aja Ci yang sehari-hari dilakukan? Ya, kalau di hari-harinya memang pagi biasa ya urus anak-anak. Tentunya dengan tema kita kali ini kan pahat tubuh rezeki. Ini udah punya anak, Ci? Sudah. Badannya tuh langsing goals banget deh, body goals banget deh. Bener-bener kalau kalian ngelihat langsung di sini, langsing banget. Aduh, aku dari tadi makanya penasaran. Aku pikir belum punya anak loh. Wow. Ini ya teman-teman, si Silda ini pandai sekali ya. Dia sendiri juga udah cantik, langsing, tapi dia juga nah inilah bagian dari sesama wanita yang saling support, saling memuji ya. Tidak saling menjatuhkan ya guys ya. Oke. Kadang kan ya sis ada guyonan nih ya. Ada pepatah gini, cewek itu paling rumit, paling galau teman-teman. Kenapa? Itu kalau dibilang, ih kamu cantik loh, nggak percaya. Terus kalau dia ngomong lagi, ih kamu jelek loh, marah-marah. Terus jadi mau dibilang apa? Kamu pernah ngomong,
misalnya ketemu nih sama temen ya, ih kamu cantik, cowok nih ngomong kamu cantik, enggak, aku nggak cantik, aku biasa aja gitu kan. Terus nanti kalau bilang ya udah, ih kamu jelek loh, ih marah-marah, apa kamu bilang aku jelek gitu kan, sudah salah ya cewek itu ya. Bener banget. Jadi sebagai wanita nih kita selalu makhluk yang selain selalu benar gitu ya. Ini membuat pria ini bingung, aku harus ngomong apa adanya, Yes, atau ada apanya. Bener. Nah sekarang ini udah boleh cair ya. Tadi kita tegang nih di awal ya, mohon maaf ya. Karena memang saya ini kalau bertemu dengan seorang mentor gitu, bawaannya takut minder gitu. Ternyata beliau itu orangnya benar-benar memang murah hati, apa ya namanya, nggak pelit untuk sharing, nggak pelit untuk berbagi. Makanya beliau memang aktif juga ya Ci ya dalam kegiatan Tanya Mentor ya Ci ya. Tanya Mentor, kita ada live di Tanya Mentor tiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Wah padat banget ya Ci. Iya. Jadi itu mentor-mentor nggak hanya saya hostnya, tapi macam-macam, ada teman-teman saya juga di sana. Nah, Sis Hilda salah satunya juga pernah kami undang di Tanya Mentor untuk live beberapa bulan yang lalu ya. Ya, Woman on Top judulnya, yang membuat netizen ini berpikiran yang top. yang iya gitu. Ternyata kita membahas tentang bagaimana sih seorang pengusaha wanita itu kalau misalnya mempunyai usaha di mata suami, di mata masyarakat gitu ya. Apakah profesi pengusaha muda atau pengusaha wanita ini menjadi apa ya Ci ya, bisa dibilang bukan sebagai womanpreneur doang ya, iya. Tapi cewek itu memang mesti segalanya bisa ya. Betul. Tapi memang yang paling penting nih teman-teman, itu adalah kebugaran sis untuk womanpreneur. Kebugaran ya. Selain kesehatan ya, nomor satu itu kebugaran. Karena kalau menurut saya itu sehat belum tentu bugar, tapi kalau bugar udah pasti sehat. Itu sih. Nah, kalau kalian kulik lebih lanjut, lebih dalam nih tentang Sis Rita, beliau ini kalau di sosmed tuh aktif membagikan tips-tips kesehatan, tips-tips hidup sehat, terutama rajin berolahraganya itu loh. Nah, aku mau kulik lebih dalam lagi, gimana sih seorang pengusaha, seorang ibu rumah tangga bisa bagi waktu tetap berolahraga biar tubuhnya bugar ya. Nah, Sis Rita ini punya jargon loh saudara-saudaraku, namanya pahat tubuh rejeki penuh. Nah, sebelum masuk ke situ, kita masuk ke poin pertama, perbincangan cerdas. Nah, Sis, berarti sebagai seorang womanpreneur, modal utama tadi itu tubuh yang bugar, tubuh yang sehat. Kebugaran, karena kita kalau nggak bugar, itu boro-boro ya kita mau bisnis. Ada juga baring di ranjang sis, istirahat, boro-boro jalan-jalan ya kan. Mau bisnis, oke, mau bisnis online. Kalau tubuh nggak bugar, nggak sehat, itu mau berpikir juga kan susah sis. Yes, betul. Ada juga lemes tubuh dan kita ujung-ujungnya hanya istirahat. Jadi nomor satu adalah kebugaran ya. Jadi tubuh yang sehat itu bisa menghasilkan ide-ide kreasi ya Ci. Nah, di samping itu nih, kalau misalnya kesehatan jasmani oke lah penting, tapi kesehatan rohani menurut Sis Rita penting atau tidak? Penting, itu juga penting banget. Justru dengan kebugaran, dengan tubuh yang bugar, yang sehat, baru kita beraktivitas kan. Tentunya rohani itu penting banget, karena kebugaran itu dihasilkan dari rohani teman-teman. Kita kebugaran, kesehatan itu kalau nggak datang dari yang maha kuasa, itu dari mana coba teman-teman? Ini tuh semua itu rezeki yang nggak bisa dibayar dengan apapun kalau rohani itu sis. Setuju. Jadi menjaga kewarasan itu juga penting. Di saat usaha kita belum berjalan atau baru memulai usaha, mungkin cobaannya, ujiannya itu kita akan mengalami namanya stuck atau
ide yang tidak tahu nih aku harus naikin omset bagaimana ya. Nah itu kita tetap harus menjaga pikiran kita supaya kita tetap positive thinking. Nah di samping itu kita sudah sukses, kita sudah terkenal menjadi pengusaha yang wah luar biasa, nama kita di mana-mana. Kita tetap harus menjaga kewarasan, kita tetap harus menjaga kedekatan kita sama Tuhan. Kita nggak boleh sombong, kita juga nggak boleh namanya lupa diri gitu ya. Sepandai-pandainya kamu, itu semua rezeki dari yang di atas, sudah diatur dari yang di atas. Walaupun memang nggak semuanya itu ya udah kita pasrah aja gitu ya, katanya sudah diatur dari atas gitu ya. Atas mana gitu kalau kita nggak bangkit gitu ya, kita nggak berusaha. Nah, kalau misalnya Sis Rita ini masih aktif kan ya dalam menjalankan kegiatan sosial. Saya lihat itu cupang kebaikan. Cupang kebaikan. Nah, ini yang luar biasa nih. Aku pengen tahu juga nih motivasinya buat cupang kebaikan ini. Itu sebenarnya suami. Kenapa ada cupang kebaikan? Itu waktu pandemi, teman-teman. Waktu pandemi itu kan mall tutup. Ya. Jadi di saat mall tutup itulah kita itu baru sadar gitu kan. Ternyata bisnis online itu penting banget, teman-teman. Nah itu saat itu kita tuh nggak berpikir memajukan online. Kita ini kan offline selama bertahun-tahun ya sis. Nah pas COVID itu beberapa tahun yang lalu itu, aduh mau penghasilan dari mana teman-teman? Terpikirlah dengan cupang. Ada yang temen main cupang sis. Lagi tren ya. Iya waktu itu pas lagi tren juga. Jadi daripada di rumah juga nggak ada kegiatan, kenapa nggak kita bisnis cupang? Selain cupang sebagian dari hasil lelang cupang di live gitu ya, di IG live, itu kita juga ada donasi ke yayasan-yayasan. Mereka juga kesian banget di saat pandemi itu, banyak banget yang kena COVID kan, yayasan. Jadi kita bantu itu seadanya. I see, mulia banget ya. Jadi di samping kegiatannya yang sibuk berat, tetap meluangkan waktu untuk kegiatan sosialnya itu tetap berjalan. Jadi benar-benar namanya yang kesehatan jasmani itu efek juga ke kesehatan rohani dan sebaliknya ya. Nah, saya boleh tanya lebih lanjut ya dengan Sis Rita. Kenapa bisa ada jargon pahat tubuh rezeki penuh, Sis? Ya, karena gini, temanya apa ya? Kan berkaitan dengan tubuh dan rezeki. Kalau enggak tubuh kita enggak benar ya rezeki juga enggak dapet gitu. Oke, pahat tubuh rezeki penuh. Jadi urusin tubuh kamu dulu, dengan tubuh yang fit, yang bugar. Amin, rezeki penuh. Ya, itulah terjadilah judulnya. Jargon itu ya. Berarti kalau misalnya sehari-hari dengan kesibukan itu, Sis Rita punya jadwal khusus untuk melakukan olahraga? Sebenarnya olahraga itu kapan aja bisa sis. Cuman aku lebih prefer pagi, karena pagi itu istilahnya kalau sudah pagi olahraga itu kayaknya seharian tuh lebih fit, lebih seger sis. Dan kayaknya nggak ngantuk gitu loh. Jadi ini rahasia awet mudanya dari Sis Rita nih, olahraga guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat di kesehariannya tuh setiap hari ya hampir kontennya itu membagikan tips-tips tubuh yang sehat, tips-tips berolahraga gitu ya Sis. Yes. Jadi memang penting ya teman-teman berolahraga. Jangan dipikir mungkin mentang-mentang ya udah nggak ada waktu lagi misalkan buat olahraga. Kalau saya sis itu seminggu ya teman-teman, usahakan ya sis 4-5 kali, 2 kali ke camp, 3 kali itu di rumah. Bisa kok olahraga di rumah sendiri teman-teman. Hanya perlu waktu 30 menit sehari. Sampai sesibuk-sibuknya nggak ada waktu sama sekali ya, itu 20 menit sebenarnya cukup, asal rutin teratur. Olahraganya dengan alat atau sendiri aja di rumah, bisa lihat YouTube. Oke, I see. Atau kalau kamu memang sudah biasa olahraga di camp, itu kan tahu tuh gerakan-gerakannya, sendiri aja. Jadi yang penting ada niat ya dari kita ya. Iya, hanya kamu perlu bangun lebih awal setengah jam lah.
Kalau memang niat pasti bisa. Di tengah hari yang benar-benar sibuk pun disempetin lah ya setengah jam untuk olahraga ya. Karena sis, olahraga itu juga mengeluarkan kotoran-kotoran di tubuh ya. Keringat-keringat yang kotor itu kan keluar. Jadi otomatis itu tubuh lebih fresh, lebih kencang, dan otomatis kulit lebih sehat. I see. Jadi goalsnya Sis Rita ini olahraga rutin selain badan sehat itu apa lagi Sis? Ya, cewek itu kan ya teman-teman maunya kan cantik luar dalam ya. Ya, Iya kan? betul. Kalau cantik di luar tuh, cantik di dalam dulu kita bahas. Cantik di dalam tuh misalkan kita dengan makanan sehat, minum air putih, tidur yang cukup. Nah, itu semua dalam tuh. Asupan-asupan yang baik itu diterima semua di tubuh. Nah, kalau di luar tuh ya dengan jasmani ya dengan olahraga. Dan juga merawat kulit. Iya, setuju. Jadi kalau misalnya kita olahraga ini otomatis memang yang tadi Sis bilang ya, membuang racun dalam tubuh. Kita ini juga kenceng ya. Jadi kekencangan itulah yang membuat Sis Rita nih awet muda, guys. Jadi kalau kayak di luar kulit yang harus dirawat nih teman-teman, jangan dikira ya sudahlah kita di rumah doang, ibu-ibu gitu kan ya, di rumah juga nggak ngapa-ngapain, jadi ya nggak usah merawat kulit. Itu penting loh teman-teman. Itu namanya apa? Jaga penampilan sis. Jaga penampilan. Berarti Iya. menurut Sis Rita penampilan itu penting dalam menjalankan bisnis. Penting banget. Coba kamu bayangin kalau saya datang ke sini sekarang itu rambut kucel, ya kan? Terus belum cuci muka lah, nggak bedakan, nggak apa, terus baju tidur Kusam, kucel, lecek umel lah, gitu umel, ya. Baru bangun tidur gitu kan teman-teman. Ada juga aku baru masuk pintu udah diusir sama staff ya Sisil. Nggak diusir sih, cuma Salah bingung gitu. alamat. Salah alamat pasti. Iya, Terus betul-betul. apa tanggapan lawan bisnis kita, partner kita kalau lihat kita begitu? Apa tanggapan Sisil Dalat kalau aku datang begitu? Kita nggak sopan kan sis? Iya, merasa Kayak merendahkan. iya, betul. Gimana kita mau dapat rezeki kalau penampilan nggak dijaga? Betul, Iya. setuju banget. Jadi kalau misalnya kita menjaga penampilan, nggak semuanya serba mahal, harus menggunakan barang-barang mahal. Tapi kalau kita menjaga penampilan dengan rapi, tampil sopan, rapi, ya pokoknya enak dilihat, pasti lawan kita juga ngelihatnya Seneng senang, kan? berbisnis juga lancar ya. Benar. Mereka merasa dihargai oleh kita. Iya. Oke, berarti penting ya Penting penampilannya. banget. Jadi ya teman-teman, buat ibu-ibu semuanya, jangan mentang-mentang kamu di rumah, ayo rawat kulitmu supaya cantik, kinclong gitu, fresh gitu. Di sini banyak di Kesia Beauty Clinic di Cempaka nih, banyak banget aku lihat tadi sistem perawatannya, sistem dari facial sampai ke treatmentnya ya Betul. sis. Tinggal konsultasi kan. Gratis ya sis konsultasi. Gratis konsultasinya, disesuaikan sama jenis dan masalah kulitnya masing-masing. Jadi kita memberikan konsultasi gratis baik lewat online maupun lewat offline. Nah, ngomong-ngomong konsultasi nih Ci, kita ini waktu pandemi juga sama seperti Sis Rita ya, yang mana di masa pandemi malah kepikiran membuat cupang kebaikan. Nah, itulah yang menjadi dorongan juga buat Kesia Skin Group memberikan peluang usaha. Nah, di mana Tuhan memberikan pandemi ini bukan masalah semua, tapi kita dari pandemi ini muncullah orang-orang yang memang peduli dengan sesama. Seperti Sis Rita membuat cupang kebaikan itu untuk membantu sesama. Begitu juga dengan Kesia. Kesia ini membuka peluang usaha dengan modal 0 rupiah. Jadi kalau misalnya di tempat lain itu untuk bergabung menjadi reseller, mau ikut jualan, mau nambah tabungan, mau nambah penghasilan, itu harus bayar membernya, harus bayar beli sekian ratus paket gitu untuk menjadi reseller ya atau agennya. Nah, di Kesia sendiri kita melihat, wah, zaman pandemi ini orang yang
terkena imbasnya dari PHK, dari pemotongan jam kerja itu banyak banget. Nah, kita mempunyai ide gimana ya cara membantu negeri, membantu bangsa kita nih. Kebenaran di bulan Agustus temanya kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus sebagai anak negeri, anak bangsa ini mencintai bangsa kita. Gimana kita punya andil untuk negeri tercinta kita ini bangkit. Kita memajukan bersama-sama bangsa yang kita sayangi ini. Nah, kita membuat program itu tadi. Pandemi kita malah membuat program Kesia Bantu Negeri. Kesia Bantu Negeri. Ya, tujuannya memang untuk meningkatkan perekonomian para ibu-ibu. Ya. Para mahasiswi-mahasiswi yang mungkin kesulitan mencari kerja. Nah, biar di rumah aja, jangan mager gitu loh. Kalian bisa produktif, bisa jualan juga lewat handphone. Nah, mungkin dari sisi itulah kita nih cocok banget, klop banget. Dari sisi Rita bisa menggiatkan nih kesehatan. Kalian di rumah tuh bisa meluangkan waktu 30 menit untuk berolahraga. Iya. Supaya badan sehat. Betul. Nah, kalau dari Kesia, kita ini memberikan peluang usaha walaupun di rumah aja. Kalian dengan modal handphone aja itu bisa dapat uang, dapat penghasilan, bantu suami. Jadi kita nih sebagai wanita harus punya kemandirian sendiri. Inisiatif. Jadi sis, kalau zaman sekarang nih ya teman-teman, itu kebutuhan itu makin meningkat. Harga-harga juga bukannya tambah turun kan sis, Betul. tambah naik. Nah, kalau zaman dulu mungkin ya zaman papa mamaku dulu itu bisa ya, wanita cewek itu duduk manis aja 100% ibu rumah tangga, nggak usah bantu. Malah dulu zamannya dulu kuno itu perempuan nggak boleh kerja loh, hanya ngurus rumah tangga, yang penting lu atur anak-anak. Yes, makanya banyak juga nih Sis Rita, sorry aku potong, di Kesia Squad itu ternyata masih banyak yang suaminya itu melarang istrinya kerja, melarang istrinya punya penghasilan. Nah itu teman-teman. Padahal sebenarnya ya, apa salahnya juga ya teman-teman, asal apalagi ini di online ya, nggak kemana-mana, istrinya tetap kewajibannya sebagai ibu rumah tangga juga jangan disampingkan, tetap prioritas juga kamu membagi waktunya dengan online bisnis ini atas izin suamimu tentunya. Toh ini kan bisnis yang menjanjikan ya teman-teman. Apalagi tadi Sis Hilda bilang 0 rupiah loh, tanpa modal. Yes, jadi tanpa kita bayar member. Nggak perlu minta suami juga untuk memodali sebenarnya, ya kan? Nah, dengan online, dengan buka WA, aku gaptek, nggak bisa caranya bagaimana. Pasti punya handphone kan semua ya teman-teman, tinggal buka WA, itu para Kesia Squad pasti akan mau ngajarin gimana caranya bisnis, gimana caranya memulainya. Tinggal kita action. Kesia Bantu Negeri itu semua program aku percaya dibuat pasti baik, bermanfaat buat banyak orang. Cuman action aja yang penting itu sih. Balik lagi ke niatnya ya, Cia. Betul, mau apa enggak. Aku yakin ya teman-teman, kalau nanti udah kelihatan hasilnya nih, kamu makin disayang sama suami. Karena apa, bisa bantu. Minimal untuk kebutuhan dirimu sendiri, kamu nggak minta-minta lagi sama suami. Betul, nggak nyusahin, malah punya tabungan tambahan. Kalau suami mau ngasih lebih, ya amin. Tapi kalau misalnya kalian memang mendapatkan lebih lagi ya, kalian bisa tabungin, bisa buat masa depan ya. Malu ya sis, dikit-dikit papi minta uang untuk apa? Beli lipstik. Ya elah, kamu coba ya, kamu masuk dengan programnya Kesia Bantu Negeri itu, jangankan kamu punya lipstik satu, kamu bisa koleksi warna-warni lipstikmu di sini teman-teman. Jadi mau jajan nggak usah nyusahin laki lagi, nggak usah nyusahin pasangan lagi, kita udah punya sendiri untuk kebutuhan kita. Nah, balik nih Sis Rita, ngomongin soal gaptek tadi, aku jadi keinget banyak perempuan-perempuan nih alasannya kalau nggak bisa tuh karena umur, karena aku nih udah tua, aku nih jadi gaptek gitu, aku nih gini, aku nih gitu. Nah, kalau kita hubungkan ke olahraga, ke kesehatan,
kalau misalnya si Rita ini pandangannya gimana? Kalau orang yang sudah berumur, kalau seperti saya nih ya yang udah 40-an ke atas mau menjelang 50, apakah ada tips khusus olahraga itu nggak boleh yang berat, harus yang ringan-ringan atau gimana? Oh nggak ada. Tergantung dari daya tahan tubuhmu. Itu nggak ada istilah mitos kalau tua itu nggak boleh olahraga lagi atau tua itu jadi gaptek. No. Oh, sekarang kamu lihat deh, banyak banget cewek-cewek, wanita-wanita yang sudah berumur, yang sudah 60-70 itu malah latihan bebannya gila-gilaan. Karena apa? Dengan latihan beban, tapi dengan disesuaikan dengan kemampuan kamu ya, tubuh kamu ya. Kan kamu bisa membaca tubuhmu sendiri. Ini aku kuat gak angkat beban segini. Dengan latihan beban yang baik, yang rutin, itu yang sudah berumur itu, yang usia-usia cantik tuh ya teman-teman, itu tulangnya makin kuat, ototnya makin kuat. Oh makin kuat, tapi nggak makin capek. Enggak, kata siapa makin capek? Karena asal kan umur gitu, kayak Oh. saya kadang-kadang naik tangga udah ngos-ngosan kan? iya. Itu karena kurang dilatih. Coba kalau kamu rutin, kamu latihan dengan rutin, itu nafas kamu pasti lama-lama udah kebiasa lah ya. Cuma Iya. naik tangga 4 lantai. Ini kalau Iya. kayak tadi nih naik ke studio, saya ngelihat si Rita nih, wah nggak ada namanya kata ngos-ngosan. Kalau di saya tadi saya stop dulu ya, berhenti dulu ngos-ngosan soalnya. Nah itu mungkin karena saya kurang berlatih daripada si Rita gitu. ya. Apalagi sis kayak Helda ya, katanya yoga itu baik banget, bagus banget untuk pernafasan, untuk tubuh. Itu bagus. Berarti saya alasan ya, kalau nggak ada waktu ini alasan ya. Kalau nggak ada waktu sampai Oke. harus ke camp sendiri saja. di Baiklah, rumah. berarti saya harus bangun lebih pagi lagi untuk meluangkan waktu 30 sampai 45 menit Iya. olahraga di rumah. Karena ya teman-teman, kamu bisa merasakan deh. Kamu lakukan itu rutin aja selama 2 minggu, itu malah nanti kamu ketagihan. Malah serasa kayak nggak enak ya kalau nggak olahraga dulu, kayaknya kekurangan sesuatu gitu. Iya, karena memang badan ini semakin minta. berumur gitu kan kita semakin pegel-pegel, pegelinu. Tapi kalau di olahragain enak Ya, ya. peredaran jadi lancar. Peredaran I darahnya. see. Jadi, nah kalau misalnya sis, ini kita kan makin tua, umur nggak bisa bohong ya. Kayak kerutan di area mata itu muncul. Nah, tuh kalau angkat beban gitu kan agak ngeden tuh ya. Kedemnya di nafas loh sayang, bukan Oh, di bukan mukanya gitu Apa- kerut ya. Oh, Enggak itu ya. enggak. Memang nanti pengaruh ke muka kalau mukanya diikut sertakan. Ya bisa Angkat sebotok beban. seluruh muka ini. ya. Enggak. Enggak Kita ya. mesti nafasnya yang panjang I yang see. Jadi dari posisi angkat Squat. bebannya juga nggak boleh salah ya. Takutnya malah urat apa namanya kejepit ya, kejepit. saraf kejepit. Jadi harus Leo jongkok lagi. dulu. Iya, harus dari posisi squat. Nah kayak gitu-gitu mah gampang kali ya di era serba digital cari informasi, ngikutin gaya. Ada si Rita ngelihat dari trainer-trainer yang di online. Iya, banyak YouTube banyak sih. I see. Salah satunya juga ada juga aku kenal Beli Adirai. Iya. Oh. Itu bagus banget di TikToknya, di IG-nya. Jadi ikutin saran-saran Cara-caranya. petunjuk-petunjuk dari Kak Ade ya. Oke, baik. Nah, balik nih ke Ci Rita ini gimana ya menanggapi masalah pemberdayaan perempuan di Indonesia? Apakah sebagai seorang pengusaha juga, Ci Rita sebagai seorang womenpreneur, Ci Rita merasa pemberdayaan pemberdayaan perempuan di Indonesia ini sudah maksimal atau belum? Sebenarnya sudah sis. Cuman kitanya aja yang kurang action ya teman-teman. Semua program pemberdayaan wanita di Indonesia ini oke kok. Cuman ya kalau kita mau action, kita jangan ragu, jangan takut seperti ini ya, jangan malu bertanya. Apapun yang kalian nggak ngerti, kamu belajar, kamu bertanya, itu pasti bisa sis. Itu sih kuncinya. Jadi untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia ini sudah maksimal ya menurut Sudah. Sis Rita ya. Sudah, asal kitanya aja mulai dari diri sendiri lah teman-teman. Karena ya itu tadi informasi mudah didapat. Tinggal kamu klik, tinggal buka apapun ada semua di. Jadi, Mbah Google Usaha, niat, dan doa ya. pasti. Oke. Nah,
ada nggak tips-tips khusus nih dari Sis Rita buat Kesia Squad buat perempuan-perempuan Indonesia? Gimana caranya sih kalau kita nih sebagai perempuan mau melatih skill kita, mau mengembangkan diri kita, tapi kebentur sama keluarga? Ya, kita bicara let's say suami nggak kasih olahraga, atau suami nggak kasih kita untuk kerja, suami nggak kasih kita untuk di luar urusan rumah tangga gitu. Gimana tuh sis? Ada tips nggak khusus? Tipsnya ya sebenarnya ini, kalau bisnis di luar memang ada beberapa suami yang mungkin tanda kutip saking sayangnya mungkin ya. Sayangnya loh. Jadi istrinya di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, nanti direbut orang kali mungkin gitu ya. Tapi kan sekarang ada online teman-teman, jadi nggak harus pergi kan sis. Jadi nggak ada alasan buat suami untuk melarang. Itu pun bilang baik-baik ke suami teman-teman. Mas, abang, papi, saya mau bantu keluarga, saya mau meringankan kebutuhan keluarga, apalagi mungkin masih ada efek pandemi ya teman-teman, yang suaminya mungkin masih belum ada kerjaan. Itu kan sangat membantu banget kalau istrinya sudah ada job di online, walaupun ya sedikit demi sedikit, setidaknya anak-anak kita itu nggak sampai kelaparan sis. Aku nggak percaya sih suami nggak mengizinkan kalau itu bisnisnya positif ya sih. Kalau dikomunikasikan dengan baik asal gitu ya. Pokoknya kamu juga bukannya keluar rumah seharian bisnis, meninggalkan kewajibanmu sebagai ibu rumah tangga, gagal loh. Berarti dari awal Sis Rita ini memulai usaha nggak pernah ada hambatan seperti itu ya? Support penuh dari suami ya? Support penuh, suami support banget. Bahkan olahraga itu pun suami support. Karena apa? Dia melihat kalau aku olahraga itu lebih fresh, lebih aktif jadinya gitu loh. Bahkan olahraga bareng mungkin ya? Kadang-kadang kalau di rumah aku suka ngajakin bareng gitu iya. ya. Oke. Nah kalau untuk usaha juga dari suami nggak boleh nih Rita, nggak boleh namanya kamu usaha, pokoknya kamu ngurusin anak aja 24 jam kamu di rumah gitu, nggak ada ya? Kita bangun usaha handphone, aksesoris di Puri itu sama-sama dari nol sis. Nah sih, jadi dari nol, jadi bahkan jadi partner untuk tukar pikiran. Jadi suami plus partner bisnis. Jadi udah keterbukaan, komunikasi itu perlu banget dalam rumah tangga, dalam suatu hubungan, supaya kita ini juga tidak terjegal atau stuck di situasi itu gitu ya sis ya. Nah kalau misalnya nih sis masuk ke poin pedas yang lebih dalam lagi, kalau untuk penampilan selain olahraga, selain kita tuh jaga kerapihan, kecantikan, menurut Sis Rita bisa nggak sih ada skor dasar atau penunjang kesuksesan bisnis selain memiliki tubuh dan kulit yang sehat, selain memiliki ya support system tadi? Ya. Aku pikir sih ya, pastinya dengan percaya diri, dengan penampilan yang oke, itu sangat menunjang ya teman-teman. Tentunya juga dengan kemauan. Jadi mindsetnya harus ada juga yang positif. Ada gitu kemauan, pasti ada jalan sis. Oke, berarti harus positive thinking guys. Kalian harus punya pikiran positif, dalam arti jangan mudah menyerah mungkin ya. Jangan mudah menyerah. Jadi apapun yang kalian lakukan itu memang perlu banget belajar. Jadi jangan mungkin aku takut gagal. Gimana kamu mau gagal kalau kamu nggak memulai? Setidaknya gagal pun itu satu keberhasilan loh. Karena kamu udah berani memulai. Jadi kamu tahu, oh jalan ini aku salah. Berarti pakai jalan yang lain deh. Mungkin aku nggak punya modal. Lah di Kesia grup ini skin group 0 katanya modalnya. Iya, dikasih jalan ya. Iya. Jadi jalan tuh banyak banget sebenarnya. Jadi modal dikit juga ada. Pakailah dulu misalkan dengan modal dikit. Nah, terus kan
dari modal berputar akhirnya kamu punya modal yang lebih besar, kamu bisa lagi belanja yang lebih banyak, kamu bisa lagi jualin yang lebih banyak, reseller ya. Ya, betul. Oke, pasti ada. Ini orang-orang Kesia Squad pasti banyak yang sudah berhasil. Aku yakin pasti mau ngajarin orang-orang yang perlu bantuan. Amin. Supaya kita nih maunya sukses bareng-bareng, maju bareng-bareng. Nah, Sis Rita, kalau ngomongin tadi harus bangkit di saat kita gagal, harus mencoba lagi dengan cara yang lain, jangan mengulangi kegagalan yang sama. Nah, pernah nggak Sis Rita ini mengalami kegagalan sampai di titik terendah? Nah, Pernah. Setiap orang tuh pasti pernah sih yang namanya mengalami kegagalan ya sis ya. Bahkan bukannya titik nol lagi teman-teman, titik minus habis-habisan sis. Wow. Jadi seperti sekolah ya teman-teman, kita itu memang hidup perlu namanya pembelajaran. Ada aja hal baru yang kita perlu belajar. Ada ujian buat naik kelas ya. Iya, sekolah aja kan kita suka dapat nilai A, B, C, bahkan D, fail gitu ya. Ulang lagi. Itu sebenarnya memang proses pembelajaran semua teman-teman. Waktu di posisi aku minus, itu bisnisku itu mungkin teman-teman sudah pernah nonton YouTube-nya Ko Tommy Wong ya. Di King Suami. Andy saya juga pernah nonton. Nah, itu ceritanya panjang kalau saya ceritain lagi di sini. Tapi sebagai istri yang mensupport suami dari awal sama-sama partner, sis, tiba-tiba aja dikhianatin sama partner, terus drop abis-abisan sampai apapun yang bisa dijual sis. Ya rumah pun segala macam aset kita jual habis-habisan, bener-bener minus utang. Jadi Itu sudah married berarti ya? udah married, udah punya anak. Udah punya anak. Iya, jadi saat itulah ya teman-teman. Bagaimana sih Rita bangkit dari titik terendah itu, bangkit dari momen pilu tersebut? Iya, sebagai seorang istri saatnya kita menguatkan suami. Di ujian istri itu saat suami itu di Down. titik terendah, Ya. down, apakah kita masih Itu, mampu sis, bersama memang nggak dia ya? gampang sis, memang nggak gampang karena aku lihat suami itu sudah benar-benar down banget karena dia lebih terpukul. Kenapa? Itu partner yang dia sayang, partner yang dia percaya 100%, dan dia yang lebih terpukul kalau mau dihitung persentase dari saya ya. Tapi coba teman-teman bayangin ya, melihat suami yang hari-hari demi hari itu nggak nafsu makan, nggak pernah mau makan, jalannya juga udah kayak nggak niat hidup lagi sis. Aku ya aduh nggak tega banget ya teman-teman ya. Di saat titik down minus begitu, aku bisa aja ikut sedih, bisa aja ikut down. Tapi ya kalau mengingat lagi sis, nggak gampang untuk melewati ya. Seperti kita tuh jalan sakit banget gitu ya, kayak jalan di atas pecahan kaca gitu, kakinya sakit sekali karena tiap hari bangun melek mata itu yang ada telepon berdering tagihan. Nah, terus suami itu sempat juga mau mengakhiri hidup. Nah, di saat itu aku bilang Depresi gitu ya? iya, katanya dia tuh udah nggak berguna lagi, nggak bisa ngapa-ngapain aku katanya. Jadi suami nggak bisa, jadi papa nggak guna, jadi anak juga nggak guna. Aku sudahlah, katanya, aku pergi aja kayak gitu. Terus aku bilang, oke, kamu pergi. Terus kamu nggak mikir ini anak-anak gimana? Anak-anak masih butuh kita, orang tua masih butuh kita, keluarga masih butuh kita. Kamu tuh diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, itu pasti ada gunanya. Gak mungkin gak berguna. Mungkin saat sekarang kamu merasa gak berguna, tapi percaya ini suatu kasih sayang Tuhan yang berbeda buat kita.
yuk. Saat itu sis nggak tahu mau ngomong ke siapa lagi, karena aku di saat begitu aku juga nggak mau bikin dia down lagi, aku depan dia sedih gitu ya. Karena gini loh teman-teman, di saat orang yang kamu cintai, di saat orang yang kamu sayangi itu down, di saat itulah kamu kuatkan, bukan ikut-ikutan down. Karena apa? Suamimu akan merasa lebih down lagi, merasa lebih tidak berguna lagi jikalau kamu sedih. Dia akan tambah down teman-teman. Jadi walaupun aku saat itu sedih juga, down juga, aku berdoa sama yang di atas, aku berdoa sama yang kuasa untuk dikuatkan. Aku mohon aku dikuatkan untuk suami. Jadi saat itu kita doa sama-sama sis. Dan kayak ada suatu panggilan gitu, kalian berdua jangan lari, kalian hadapi berdua. Jadi kami datangi atasannya, atas berkat yang maha kuasa, atas berkat Tuhan, kita datangi, kita ngomong sama atasannya, Pak, kami ada niat mau bayar, kami mau melunaskan kewajiban kami, tapi tolong Pak beri kami waktu, entah nggak tahu berapa lama, tapi kami pasti akan melunaskan kewajiban kami. Dan amin sis, ternyata atasannya itu mengabulkan dan akhirnya dia bilang oke, ya begitu dong, kalian berdua datang dong, jangan kabur gitu, seakan-akan kalian tuh kabur melarikan diri. Terus kita jelaskan lagi, kita bukannya kabur Pak, kita malu, mau datang juga malu karena kita nggak punya apa-apa lagi, bener-bener titik minus. Dan akhirnya ngobrol, kita ngaku memang kita salah, kita percaya pada orang yang salah. Kayaknya sis ya, kalau percaya itu dengan yang maha kuasa sis, bukan pada manusia. Betul. Dan saat itulah, amin, beliau kasih kami waktu dan pelan-pelan tahun demi tahun akhirnya selesai masalah itu ya. Hebat banget dah. Inilah menjadi pelajaran hidup yang berharga sekali, pelajaran yang gak terlupakan, yang seperti tadi Sis Rita bilang, kita jangan percaya sama manusia. Mungkin boleh percaya dengan logika, jangan dengan perhitungan-perhitungan tertentu, namun tetap percaya penuh itu hanya pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, tapi di sini saya juga mengambil suatu hikmah bahwa Sis Rita ini seorang istri, seorang ibu yang penuh tanggung jawab, penuh support, full support kepada suami. Di saat suami terpuruk, beliau tidak meninggalkan, justru mensupport, berusaha tegar, berusaha kuat untuk memberi dukungan supaya suami bangkit lagi, tidak terpuruk terus-menerus, tidak menyerah dengan keadaan, memberikan dukungan, memberikan doa-doa yang tidak pernah putus-putus sehingga masalah itu selesai. Dan ini menjadi berkat itu tidak hanya dalam bentuk materi, berkat itu juga dalam bentuk pasangan kita yang baik. Itu menjadi berkat kita yang luar biasa, justru tidak ternilai ya, priceless banget. Kita kalau punya barang itu bisa kita nilai, oh berlian harganya segini ya, tapi kalau pasangan, keluarga kita itu tidak ternilai. Jadi kalau kita dikelilingi suami, istri, pasangan, anak-anak, orang tua yang baik, begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita, mensupport kita, itu juga berkat dari Tuhan yang Maha Esa untuk kita. Berkat yang luar biasa, yang harus benar-benar itu kita jaga selalu. Karena tidak semua orang mempunyai keberuntungan seperti itu. Ada juga istri yang pas saat suami terpuruk meninggalkan. Ada juga di saat suami lagi naik-naiknya, tinggi-tingginya, suaminya lupa sama istrinya, meninggalkan istrinya. Jadi itulah harta yang tak ternilai, itu betul-betul keluarga ya. Jadi benar-benar hari ini saya podcast bersama seorang wanita yang luar biasa tegar, luar biasa kuat, luar biasa memotivasi. Nah itu memang
kuasa yang diberikan dari yang maha kuasa, lebih dari apapun ya teman-teman. Karena di saat itu nggak mungkin saya mengadu pada anak-anak yang masih kecil, juga nggak mungkin ngadu pada orang tua yang sudah tua, bikin mereka tambah stres. Pikiran juga. Iya. Terus ngadu pada siapa? Ngadu pada yang maha kuasa, pada Tuhan. Walaupun mungkin dia nggak bisa omong, dia nggak bisa jawaban kamu harus begini, tapi percaya teman-teman, dia akan menuntun kalian, akan menuntun dari hati kalian tuh kalian harus ngapain ya. Ada aja petunjuk-petunjuk yang dia berikan buat kita. Dengan masalah itu nggak melulu menjadi masalah hidup, justru itu ujian untuk naik level berikutnya ya Ci. Betul. Ada nggak sih tips-tips untuk ibu-ibu atau perempuan-perempuan Indonesia nih yang baru mau mulai menjalankan usahanya? Tipsnya ya, Yep. yang tadi aku bilang, maunya dulu, niatnya dulu, terus baru action. Jadi kalau nggak mau dari awal, itu mau diapain juga ya, tumit ya. Nggak ada niat ya, Nggak ada berarti niat ya. sis. Kalau udah mau pasti ada jalan yang aku bilang tadi. Terus action, terus coba buka YouTube, buka WA, yang paling gampang buka WA itu ke teman-teman. Lu bisnis apa sekarang? Ikutan dong, join dong. Gimana sih caranya? Begini loh, cuman WA, lu masuk dong di dalam grup ini, Kesia Skin Group. Nanti diajarin loh sama Kesia Squad namanya. Oh gitu ya. Lah kayak tinggal buka WA sis. Jadi jangan scroll doang teman-teman, scroll gitu ya. Tapi kan kalau kita yang di scroll kan happy tuh, kita tahu-tahu udah punya penghasilan sendiri ya. Karena Nggak memang usah banyak repot-repot juga loh. orang yang punya usaha online ini malah sejak pandemi naik, meningkat. Ah ya, memang banyak Iya. banget. Karena itulah kita sebagai perempuan, walaupun kita di rumah aja, ini kita bisa produktif sebenarnya karena banyak banget peluang usaha dari rumah aja. Dan dari handphone itu bisa menghasilkan uang, apalagi sekarang nih semua serba digital, semua serba online. Kayak selama itu gratis, fasilitas itu gratis ya dicoba aja gitu. Coba, ya. nggak ada Why not gitu ya. Nggak ada salahnya, itu nggak rugi apa-apa kok. Malah kita dapat untungnya loh. Kita jadi punya banyak teman. Betul, Heeh. circle kita nambah. Lalu Betul. kalau kita sering belajar lewat YouTube juga, siapa tahu kita jadi konten creator atau YouTuber Iya. dibayar ya. Iya, kita nggak ada yang tahu loh. Kita punya ini nantinya akan kemana kalau kita nggak coba. Iya, sis. ngelatih skill juga. Lalu ya pokoknya bener kata Sis Rita, harus ada niat, harus ada usaha dan diiringi doa. Jangan lupa doa ya. Jadi kalau misalnya rezeki itu ada pepatah ngomong jangan khawatir ya burung di udara aja dia pelihara. Jadi kita sebagai manusia itu jangan nggak mau berusaha, Betul. juga males-malesan, mager doang di rumah. Sama kayak olahraga, kita mau punya tubuh bagus, tubuh indah, badan sehat, tapi mager nggak mau olahraga ya susah. Susah. Iya betul. Nah jadi ya itu tadi ya berarti tipsnya. Nah kalau menurut Sis Rita, bagaimana cara memotivasi diri supaya kita tuh tetap konsisten? Nah ini nih konsisten ini yang susah, balik-baliknya ke konsisten. Komitmen konsisten Dalam membangun bisnis, iya. dalam mempunyai tujuan-tujuan nih kita udah ada tapi kita nggak punya konsistensi gitu. Betul. Punya target teman-teman. Kalian harus punya target, cita-cita, membahagiakan anak-anak misalnya, membahagiakan orang tua, suami, atau diri sendiri. Itu kalian mesti target. Gue ya tahun ini nih harus kebeli helikopter misalnya. Gue tahun ini harus beli mobil baru. Atau tahun ini gue mau nyekolahin anak gue. Jadi harus punya impian ya. Iya, impian ke universitas A, B atau C. Itu semua target, cita-cita. Itu nah, dengan punya target cita-cita itu amin. Itu jalan itu kayak seakan-akan harus ke titik itu ya. Itu jalan tuh kayaknya lurus gitu. Jadi jangan melencong sana, melencong sini. Nah, ada pepatah nih ya teman-teman, ada yang dikatakan gini, kalau kamu bisa gemuk,
kamu juga bisa kurus. Kalau kamu bisa duduk, kamu juga bisa berdiri. Kalau kamu bisa berhasil, saya juga pasti bisa. Kalau saya bisa berhasil, kamu juga pasti bisa. Keren banget. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak mungkin selama itu kita lakukan dengan konsisten. Jadi juga jangan gampang menyerah sama keadaan, patah semangat. Tadi dengerin cerita dari Sis Rita, keadaannya pas saat di titik minus, dia tidak menyerah dengan keadaan, justru bangkit, maju, punya impian, menyelesaikan segala kewajiban, dan sekarang ini sudah sukses, sudah settle semuanya, nggak ada lagi namanya yang dipikirkan dalam artian masalah-masalah itu gitu, semua diselesaikan. Jadi pokoknya kita harus punya semangat ya dalam menjalani kehidupan. Impian, cita-cita, target itu juga jadi motivasi kalian ya teman-teman. Itu jadi titik tujuannya kalian. Ya. Tapi ada juga nih yang aku pernah baca. Kalau impian kamu setinggi langit, kalau kamu punya mimpi mau dicapai, ya udah banyak-banyakin tidur. Waduh, itu salah ya guys. Itu bercanda, itu guyon. Jadi kalau misalnya mau punya impian, mau dicapai, impiannya harus dikejar, harus semangat mencapai cita-cita yang setinggi langit itu. Ya. Nah, sekarang poin pedas terakhir, perbincangan cerdas nomor 10, titipan dari Kesha Squad ini rupanya. Kesha Squad ini memang sering banget kalau ada mentor, ada coach, itu pertanyaannya seputaran sukses. Okay. Nah, bagaimana tips sukses ala Sis Rita untuk semua Kesha Squad nih yang mayoritas ibu-ibu, mayoritas perempuan-perempuan Indonesia, dan mayoritas nih mereka tuh di daerah yang memang jarang diadakan seminar, jarang ada seminar, padahal bisa-bisa aja sekarang ada online loh. Nanti tinggal juga nonton ya. Suami dari Sis Rita ada Kotomi namanya, akan ada kelas-kelas, bisa kalian ikutin kelas-kelas itu, bisa belajar. Bisa semua by online sih. Online itu enak loh, ternyata bisa menjangkau seluruh Nusantara loh, bahkan sampai ke luar negeri ya. Yes, betul. Bisa, tinggal seluruh klik. dunia. Gitu ya. Oke, dari Ya. tips sukses nih, permintaan request dari Kesha Squad. Ya. Para teman-teman Kesha Squad itu aset kita ini dari atas sampai ke bawah itu adalah rezeki, aset yang berharga, yang gratis, yang diberikan yang Maha Kuasa buat kita. Kalau aset yang gratis ini kita nggak rawat, siapa lagi yang merawat dirimu kalau nggak dirimu sendiri ya teman-teman. Dan aset gratis ini kalau kamu nggak bisa pelihara, kamu nggak bisa memaintain, bagaimana dengan rezekimu? Nah, rezeki itu nggak datang tiba-tiba turun dari langit. Semua itu butuh proses, sabar menjalani. Semua nggak ada yang instan teman-teman. Bahkan mie instan pun perlu dimasak. Masak airnya dulu, taruh bumbunya, kocok, baru makan, baru enak kan dimakan. Itu aja perlu proses teman-teman. Jadi jangan mager, ayo gerak, cewek-cewek, ibu-ibu, para wanita, saatnya kita bangkit. Jangan taunya minta-minta aja. Kita sebagai wanita itu tetap harus semangat ya sis. Jadi aku mengajak ayo para wanita, ibu-ibu di rumah, jangan mentang-mentang di rumah mager, nggak usah mandilah, juga nggak kemana-mana juga, atau ada lelucon nih, nggak perlu sikat gigi lah, ntar makan juga kotor lagi katanya, atau nggak perlu olahraga lah, aku olahraga juga ntar makan gemuk lagi. Malah ada yang ngomong gini, gue nggak mau olahraga say, kenapa? Gue bernapas aja gemuk, tahu nggak? Alah, aku bilang begitu. Lu jangan ngomong begitu ya teman-teman. Itu kita harus tetap percantik diri sebagai wanita supaya disayang suami. Jadi suami pulang itu melihat kita itu tetap wangi, rapi, cantik. Nggak perlu sampai tebal-tebal menor gitu dandannya, nggak perlu. Karena dengan kulit yang sehat,
kulit yang cantik, kamu hanya tipis-tipis saja, itu udah kelihatan cantik sis. Betul. Itu cantik alami teman-teman, cantik natural. Jadi ayo bangkit, never give up, dan semangat terus. Keren. Jadi nikmati prosesnya, jangan protes sama proses gitu ya. Betul. Nah, demikian Pedas perbincangan cerdas kali ini bersama Sis Rita. Semoga sharing-sharing kita hari ini, curhat-curhat kita hari ini dapat memotivasi, dapat menginspirasi Keisha Squad, terutama perempuan-perempuan Indonesia. Kita harus bangkit, kita harus punya semangat, kita harus punya kemauan dan tujuan sukses sama-sama, maju sama-sama. Nah, terima kasih sekali Sis Rita sudah mau menjadi narsum kita hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan dengan tema yang berbeda, Sis Rita bisa mementori lagi kita, membimbing kita, memberi motivasi lagi kepada kita semua yang ada di Keisha Squad. Nah, terima kasih, sukses dan sehat selalu buat Sis Rita dan keluarga. Thank you. Ayo tetap semangat ya. Sampai jumpa Keisha Sampai jumpa. Squad.